Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bandubes, kembali lagi nih di Bisik Siswa, bincang asik, inspirasi siswa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tartil, yaitu tentang lomba yang bakal kita laksanain nanti. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Kak Alwan. Hai Kak Alwan, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya boleh nggak sih Kak perkenalan sedikit buat Sobat Bandubes? Halo, perkenalkan nama saya Alwan Nur Hafid, biasa dipanggil Alwan. Saya dari kelas 11 IPS 3. Nah Kak, kita di sini tuh bakal membahas tentang tartil. Kalau boleh tahu nih Kak, sebelumnya Kak Alwan itu tahu tartil dari kapan sih? Suka tartil dari kapan gitu? Oh, berarti mulai kapan suka tartil gitu Mulai ya? kapan? Jadi ketertarikan saya untuk tartil itu sejak kecil sebenarnya. Jadi dari kecil itu sering diperdengarkan yang namanya kaset masjid. Tahu ya, pasti kaset masjid ya. Kaset masjid. Nah, dari situ mulai ada ketertarikan, kayak mulai cari tahu itu tuh apa, kemudian bagaimana caranya kayak gitu, membaca Al-Quran kayak gitu, apakah boleh gitu. Akhirnya, karena memang dibesarkan dari lingkungan yang alhamdulillah berbasis agama, akhirnya Bapak mencarikan guru ngaji, dan pada saat itu yang namanya guru ngaji itu banyak di lingkungan saya, banyak banget. Nah, akhirnya setelah dicari-cari ada salah satu guru yang memang basicnya itu pada tartil dan tilawah. Nah, jadi pada saat kelas 4 SD itu saya ditawarkan untuk lomba MAPSI pada saat itu. Jadi awal sekali saya memulai di dunia tartil, itu benar-benar di dunia tartil atau tilawah itu pada saat kelas 4 SD. Pada saat kelas 4 SD saya ditawarkan untuk mengikuti lomba MAPSI yang dimana cabang lombanya adalah tilawah dan tartil. Nah, pada saat itu guru saya mencari seorang ustadz yang memang basicnya pada bagian tartil. Nah, kemudian alhamdulillah setelah lomba MAPSI tersebut di tahun berikutnya mengikuti lagi, cuman basicnya ke MTQ. Jadi setelah MAPSI itu ada MTQ. Jadi MTQ itu Musabaqah Tilawatil Quran. Dan alhamdulillah pada saat itu mampu mewakili Kecamatan Paguyangan buat masuk ke Kabupaten Brebes. Nah, di Kabupaten Brebes alhamdulillah dapat juara 3 pada saat MTQ. Masya Allah. Nah, nggak berlanjut sampai situ doang. Alhamdulillah pada saat kelas 8 SMP itu ditawarin lagi buat masuk MTQ. Nah, alhamdulillah mewakili Kabupaten Brebes buat di Semarang pada saat itu. Tepuk tangan. Berarti udah lama banget ya Kak? Iya, jadi kayak udah mendarah daging gitu istilahnya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih definisi tartil menurut konteks keagamaan? Oke, jadi tartil menurut konteks keagamaan. Baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa membaca Al-Quran itu dengan tartil. Dilanjut dengan firman Allah dalam surat Al-Muzammil juga menyuruhkan untuk membaca Al-Quran dengan cara bertartil atau istilahnya berpelan-pelan dalam membaca Al-Quran, yaitu dengan memperjelas makhrujul huruf Al-Quran, tajwid, dan bacaan, serta ada beberapa teknikal lain yang harus seimbang, balance dengan membaca tartil. Jadi intinya tartil itu memperindah bacaan dengan syarat tanpa mengurangi huruf Al-Quran, dan tajwid Al-Quran harus benar makhrujul hurufnya, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan ada tilawah ya Kak? Iya. Nah, tilawah sama tartil itu apa sih Kak bedanya? Kan banyak nih ya di luaran sana yang artinya tilawah sama tartil itu sama aja. Aslinya itu beda atau enggak sih Kak? Kalau dibilang beda atau enggak, ini sebenarnya bisa dibilang bedanya sedikit aja. Oh, bedanya sedikit. Bedanya sedikit aja. Biasanya bedanya pada tekniknya. Tekniknya saja yang beda. Jadi kalau dalam tartil itu menggunakan tempo yang luas dan indah. Luas dan indah.
Namun dalam tilawah itu menggunakan teknik menghayati, luwes dan indah. Jadi paket lengkap kalau di tilawah. Paket lengkap. Paket lengkap. Nah, kemudian sama-sama tilawah dan tartil itu memiliki tujuan satu, memperindah bacaan Al-Qur'an, dan yang kedua memperjelas makhrajul huruf dan tajwid tanpa, sekali lagi, tanpa mengurangi atau menambahkan huruf. Jadi tilawah dan tartil itu memiliki kesulitan yang sendiri-sendiri, berbeda-beda. Kalau dalam tilawah, kalau kita kenal itu terdapat 7 nada lagu dalam tilawah. Sama juga dalam tartil. Tartil juga memiliki 7 lagu. Yang pertama itu ada bayati, hijaz, nahawan, ros, sikah, soba, dan jiharka. 7 langgam lagu nada ini memiliki ciri khas masing-masing. Jadi ada yang ciri khasnya sedih, ada yang ciri khasnya tinggi, itu ada. Jadi tergantung enaknya bagaimana. Dan yang menjadi ciri khas lain dari tartil itu yang indah. Bacaannya itu terkenal indah dan syahdu banget seperti itu. Syahdu sekali. Syahdu banget. Kalau tilawah itu memang memiliki 4 tangga nada. Yang pertama ada nada koro atau biasa kita sebut itu nada paling rendah, koro. Kemudian ada lagu nawa atau nada tingkatan nawa itu rendah pada tingkat sedang. Kemudian ada jawab. Jawab itu di tingkatan tinggi. Dan yang paling terakhir adalah jawabul jawab. Itu pada tingkatan paling tinggi. Itu pada tilawah. Kalau dalam tartil itu semuanya rata. Bisa tinggi, bisa rendah, itu semuanya rata. Jadi dikondisikan seperti itu. Nah, kalau kayak gitu gimana sih Kak cara biar tartil itu bacanya yang baik dan benar? Oke, tekniknya ya berarti ya. Yang benar itu seperti apa? Nah, sepemahaman saya, kalau dalam musabaqah itu terdapat 4 yang harus dikuasai dalam pembacaan tartil atau juga tilawah juga sama sebenarnya. Yang pertama, memperhatikan makhrajul huruf tanpa meninggalkan satu huruf pun atau menambahkan satu huruf pun, karena dapat berakibat fatal dalam konteks penilaian atau dalam konteks arti dari ayat tersebut. Kemudian yang kedua, fasahah. Fasahah itu ketepatan dari pembacaan dari salah satu huruf. Misalnya huruf A dibacanya harus A lantang seperti harus itu. A gitu Iya, jangan malah dibuat-buat yang tidak-tidak. Seperti huruf Ain, A itu harus dibaca di dalam Ain, dan misalnya Kho itu dibacanya sedikit ngorok di dalam Kho, seperti itu. Itu harus memperhatikan itu. Dan yang ketiga ada yang namanya adab. Ini mungkin sering menjadi banyak yang belum tahu nih adabnya Al-Quran, membawa Al-Quran, kemudian duduk Al-Quran seperti apa. Yang pertama, kalau membawa Al-Quran itu memang harus dikepi di dada. Jangan kayak membawa buku, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian kalau misalnya duduk, Al-Qur'annya itu tidak boleh rata, tidak boleh sejajar dengan yang namanya kaki atau lutut. Jadi harus di atasnya itu. Itu merupakan adab. Kemudian yang terakhir ada lagu dan suara. Lagu dan suara juga diperhatikan, terutama dalam teknik nafas. Banyak yang tanafus atau pengambilan teknik nafasnya salah. Biasanya dalam pertengahan ayat itu saking tidak kuatnya dipaksa. Akhirnya disitulah timbul pengurangan, biasanya pengurangan arti atau apa. Jadi harusnya itu kalau tidak kuat jangan memaksakan. Jangan dipaksakan. Jadi harus berhenti kalau tidak kuat, seperti itu. Berarti di sini ada 4 teknik. Betul, ya 4 Kak. teknik yang harus dikuasai. Itu kalian harus memahami ya. Nah Kak, kalau misalnya nih kita bacaannya salah gitu, gimana sih caranya biar benerin gitu? Ya, kalau masalah bacaan salah, itu jalan satu-satunya adalah mencari guru. Mencari guru yang benar-benar pada basicnya. Misalnya kesalahannya pada makhrajul huruf.
seharusnya itu mencari guru yang benar-benar bisa memperbaiki makhrajul huruf seperti itu, dan juga harus terus latihan dalam pelafalannya, harus terus latihan karena kalau tidak latihan itu biasanya mempengaruhi suara yang tadinya suaranya lepas, tiba-tiba nanti suaranya bisa tidak lepas seperti itu. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, apa sih manfaat membaca Al-Quran menggunakan tartil? Oke, berhubung ini merupakan anjuran membaca dengan tartil, utamanya sangat banyak. Apalagi ini di bulan Ramadan, yang dimana alif lam mim itu tidak dibaca satu huruf, melainkan alif, lam, dan mim. Nah, dalam bulan Ramadan itu satu bacaan atau satu huruf diberi pahala 10. Bayangkan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita dapat 190 pahala insya Allah dari keutamaan di bulan Ramadan ini. Apalagi bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, selain itu tartil juga memperindah bacaan yang dimana kalau didengar itu enak, kalau didengar itu begitu enak dan syahdu. Dan yang bikin banyak orang terkagum-kagum itu dengan nada bacaannya, lagu yang digunakan. Banyak yang bertanya-tanya, itu lagunya apa? Jiharka atau Nahawan? Yang sering digunakan dalam tartil itu biasanya Bayati, Jiharka atau Nahawan, karena memang lagunya enak sekali buat digunakan di tartil. Dan yang perlu diingat itu adalah tidak semua lagu itu cocok dalam surat tersebut. Beda. Kadang misalnya dalam surat Ar-Rahman itu cocoknya pakai lagu apa? Pakai lagu Bayati atau pakai Nahwan atau pakai Jiharka atau pakai yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan bila ada variasi itu bisa digunakan dalam surat tersebut. Seperti itu. Nah, tadi Bismillahirrohmanirrohim aja udah dapat berapa pahala ya Kak, insya Allah. Ayo makanya mumpung di bulan suci Ramadan kali ini, ayo banyak-banyak baca Al-Quran ya Kak. Betul. Mungkin ada sedikit pesan buat penonton podcast? Ya, berhubung bulan Ramadan, kita perbanyak tadarus Al-Quran karena Al-Quran ini membawa keberkahan yang luar biasa. Karena apa? Al-Quran ini merupakan wahyu dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana sungguh merupakan anugerah yang terbaik apabila kita bisa mengamalkan. Setidaknya kita bisa membaca Al-Quran tersebut. Tanpa kita sadari, kita dapat mencari keberkahan dari Al-Quran tersebut. Seperti itu Mbak Syifa. Terima kasih kawan sebelumnya Sama-sama. sudah mau hadir di konten podcast kali ini. Nah guys, jadi kalian untuk Sobat Mandubes, ayo dong ikut lomba tartil yang akan segera dilaksanakan. Dan tadi yang barusan Kak Alwan, teknik-tekniknya gimana aja sih? Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video, bye-bye. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم.